Assalamualaikum warahmatullah Mbak Yeyen, Mbak Nur Hayati, Mbak Sukma, Mbak Putri ya. Siap Mbak Das ini. Mantap ya guys. Yuk kita doa yuk. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Aman ya teman-teman ya. Oke, siap Mbak Aini, Mbak Andi. Aman? Dah, yuk kita doa ya. Kita mulai ya teman-teman ya. Siap Mbak Nur Korotul, oke? Kita mulai ya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Semoga aku bisa dewasa sampai akhir. Oke ya, siap ya teman-teman ya, siap. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Teman-teman kalau ada yang ragu boleh tanya aja. Sekarang kita berada pada malam minggu ya teman-teman ya. Wah ini Gabuwan dan Gabuwati semua nampaknya nih ya. Oke siap ya teman-teman ya. Oke boleh? Boleh kita mulai. Siap Mbak Wahyu. Oke Mbak Hendy. Siap ya kita mulai ya. Siap. Oke kita mulai ya. Ustazah, kira-kira udah boleh-boleh belum? Kalau udah coba tulis boleh ya. Siap Mbak Raisya. Oke. Nah, ini ada yang nanya ini guys, apakah sholat qobliyah subuh, apakah qobliyah zuhur langsung 4 rakaat atau boleh cuma langsung 4 rakaat boleh. Tapi kalau dua-dua boleh, dua doang boleh atau cuma dua doang boleh. Nah kalau dia 4 rakaat 1 kali salam, sengaja aku qobliyah zuhur 4 rakaat sunnah atasku karena Allah, gitu aja. Sengaja aku qobliyah zuhur 4 rakaat sunnah atasku karena Allah, kayak gitu ya. Nah rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Tapi kalau mau dua-dua jauh lebih aman. Apakah sholat yang memakai surah rakaat pertama dan kedua? Semua sholat kalau rakaat 1 dan 2 itu pakai ayat pendek semua. Oke, itu semuanya pakai ayat pendek semua ya. Ustazah, kemarin saya umroh waktu tahallul mendahulukan saya belum tahallul. Waduh, kalau tahallul saya mendahului gimana? Sebentar, tulis lagi Mbak, tulis lagi. Saya umroh sewaktu tahallul, waktu tahallul yang menahalulkan saya belum tahallul. Wah, itu nggak boleh. Ya, tidak sah, hanya saja mungkin karena ketidaktahuan, semoga Allah mudahkan ya. Ustazah, mimpi gigi tercabut karena dicabut sendiri, wallahu alam bisawab. Kalau seandainya mimpi, itu teman-teman kalau mimpinya mimpi buruk cukup ucapkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu menghadap ke kiri meludah 3 kali. Puah, lalu kemudian teman-teman jangan ceritakan mimpi buruk kepada orang lain. Mimpi buruk kalau diceritakan akan jadi doa ya. Kalau lagi haid zikir boleh nggak? Zikir itu boleh haid itu boleh sholawatan, boleh zikir, boleh mengingat kekurangan diri, sekedar mengulang hafalan, boleh. Ustazah, qobliyah zuhur sama kerjakan seperti sholat zuhur bisa nggak? Qobliyah zuhur kalau sama kita kerjakan seperti sholat zuhur nggak boleh. Kalau mau langsung 4 rakaat tidak boleh kayak sholat zuhur. Jadi dia tidak pakai tahiyat awal. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Ya, rakaat 1, 2, dan 3 semuanya baca ayat pendek sampai rakaat keempat. Oke? Ustazah, kalau lagi haid baca Al-Fatihah dengan Al-Ikhlas nggak masalah. Doa lunas hutang adalah Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, lepaskan aku dari yang haram, jauhkan aku dari yang haram, kemudian dekatkan aku dengan yang halal dan kayakan aku dengan fadilahmu agar aku tidak meminta kepada selain engkau. Juga bisa baca Al-Waqiah tiap malam supaya terhindar dari hutang dan kemiskinan. Ustazah, sebentar ya. Kalau perempuan sholat lebih baik di masjid atau di rumah? Perempuan itu boleh di masjid dan boleh di rumah. Kalau dia yang penting usahakan berjemaah. Wanita tidak diharamkan ke masjid, juga tidak diwajibkan ke masjid. Ada dalil izasta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dzulahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, izinkanlah dia. Artinya perempuan tidak dilarang secara tegas ke masjid.
masjid dan tidak diwajibkan secara tegas untuk datang ke masjid. Artinya lebih baik berjemaah, sendiri boleh, rame-rame boleh ya. Apa hukumnya memakai air masjid buat kebutuhan sehari-hari? Nggak boleh, kecuali izin daripada pengurusnya. Karena gimana pun air masjid itu semuanya adalah harta wakaf ya, uang wakaf buat masyarakat. Ustazah, jam berapa batas sedekah subuh? Sepanjang waktu subuh masih bisa. Dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Ya, itu kita kumpulkan di rumah uang sedekah subuhnya 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Lalu kemudian kita serahkan kepada yang berhak menerimanya. Ya boleh di hari Jumat, boleh di hari Minggu, boleh traktir makan teman, ngasih makan kucing, bebas. Oke, sehat ya teman-teman ya. Ustazah, bagaimana menghilangkan ilmu hitam dengan cara ruqyah? Kalau dia ruqyah bisa, cuma kalau dia sihir itu susah. Kalau sihir itu pasti ada bukhulnya. Bukhul. Nah, hati-hati dengan bukhulnya. Bukhul sihir itu bisa berbentuk rambut, bisa berbentuk darah haid, bisa berbentuk kotoran. Maka kalau kita kena sihir harus ditemukan bukhulnya. Bukhulnya harus ketemu teman-teman. Itu ada orang ahli untuk mencari bukhul. Tapi kalau dia sekedar seperti jin ya, setan, itu bisa dengan ruqyah. Caranya ambil teman-teman air, ambil wudhu, pakai pakaian yang tidak mencolok, lalu kemudian teman-teman boleh baca ayat-ayat ruqyah ya, ayat-ayat ruqyah ya. Di antaranya adalah Al-Baqarah 1 sampai 5, Al-Baqarah 284 sampai 286, Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dan ayat kursi. Lalu kemudian diminum airnya. Itu ruqyah mandiri. Atau ada ruqyah sendiri kok untuk beberapa hal ya, teman-teman ya. Oke. Ustazah, kalau sering lupa rakaat sholat berdosa enggak? Lupa rakaat tidak berdosa. Cuma sholatnya kalau sering kelupaan itu was-was. Kalau sering kelupaan itu was-was ya. Kalau sering kelupaan itu was-was namanya ya. Nah itu enggak boleh. Tapi kalau sekali-kali lupa boleh sujud sahwi. Contoh, misalnya nih rakaat kedua atau tiga ya. 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. Maka anggap 2 aja dulu. Setelah fil alamina innaka hamidum majid, Allahu Akbar, baca doa sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Oke. Kemudian duduk, kemudian gak usah baca apa-apa, kemudian sujud lagi, Allahu Akbar, Subhana man la yanamu wa la yashu, Allahu Akbar, salam kanan, salam kiri. Jadi 2 kali sujud, 2 kali baca. Lupa rakaat, sujud sahwi. Oke. Ustazah, boleh nggak datang ke acara ulang tahun teman non muslim? Gak masalah, yang penting jangan di gereja. Ustazah, sedekah subuh diberikan ke masjid sebagai infak boleh. Ustazah, hukum memakai barang bekas masjid gimana? Kalau dia udah dibuang itu boleh. Tapi kalau dia masih dalam kepemilikan orang banyak itu nggak boleh. Ustazah, kalau suami membiarkan istrinya zolim ke orang tuanya sendiri, hukumnya gimana? Siapapun yang mendiamkan dosa sama dengan pelaku dosa. Seandainya ada orang yang berdosa lalu kita diamkan, kita sama dengan pelaku dosa yang sama. Oke, jadi kayak gitu ya teman-teman ya, walaupun tidak suami istri. Ustazah, kalau terlambat Ustazah, setelah ruku lalu pindah tempat sehingga tertinggal sujud, apakah rakaat pertama gugur? Kalau pindah tempatnya karena kaget dan sesuatu hal, tidak gugur, tidak perlu diulang sholatnya ya. Oke, teman-teman sehat selalu semuanya ya. Oke, saya kira tadi saya mulai udah jam 8 lewat, rupanya masih belum jam 8 ya, makanya saya tadi buru-buru, jamnya salah lagi ya. Oke, Ustazah, sebentar ya. Kalau jamak asar zuhur di waktu asar zuhur dulu ya. Ustazah, doa ketika sedih. Jadi kalau ketika teman-teman sedih, teman-teman baca hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai penolong, cukuplah Allah sebagai pelindung. Oke.
Ustazah, kalau terlambat dalam sholat sejadah gimana? Kalau cuman terlambat sejadahnya doang tidak masalah. Ya tinggal nanti disambung rokaatnya. Oke. Ini doa kalau sedih ya. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Aman ya teman-teman ya. Oke, apalagi? Ustazah, oke, itu dia. Artinya cukuplah Allah sebagai pelindung, cukuplah Allah sebagai penolong. Ustazah, berapa kali dibaca sujud sahwi? 1 kali cukup ya. 2 kali sujud berarti 2 kali baca. Oke, Ustazah, saya setiap mau sholat tiba-tiba sudah sedih dan menangis. Menangis dalam sholat tidak membatalkan sholat. Menangis dalam sholat tidak membatalkan sholat sama sekali. Kecuali teman-teman mengeluarkan kalimat, mengeluarkan huruf gitu kan. Atau misalnya teman-teman nangis di pertengahan Al-Fatihah itu nggak boleh. Jadi alhamdulillahirabbil alamin nangis. Ar-Rahmanir-Rahim nangis lagi itu boleh. Yang nggak boleh itu adalah alhamdu nangis. Nah maka ulang dari awal kalau di pertengahan kata. Paham nggak kira-kira? Jadi nangis itu diatur ritmenya. Oke, batuk, pilek, nangis, dehem, bersin tidak membatalkan sholat ya. Ustazah, oke, sedekah subuh boleh tiap berapa hari dibagikannya? Boleh boleh seminggu, boleh 2 minggu, boleh sebulan, feel free aja, bebas aja. Ustazah, oke, seorang ibu puasa hari lahir anak nggak perlu, cukup kembali ke puasa yang masyhur seperti puasa Daud, puasa yang Maulid, puasa Senin dan Kamis. Nanti di hari Jumat doakan anaknya, nanti di saat berpuasa doakan anaknya ya. Lagi sholat menguap tidak membatalkan sholat, hanya saja menguap dalam sholat itu makruh. Boleh dikerjakan tapi Allah tidak suka. Jadi bagusnya ditahan aja nguapnya karena itu sunnah. Rasulullah itu selalu menahan nguapnya. Puasa Daud dimulai dari apa? Dari hari apa? Terserah. Yang penting jangan mulai dari hari Jumat dan hari Sabtu. Ustazah mau tanya, oke, mengerjakan sholat tahajud kita sebelum kita mengerjakan sholat tahajud kita harus sholat wudhu dulu. Tidak ada harus yang namanya sholat wudhu, tetap sunnah. Sunnah tetap sunnah, tidak ada namanya harus ya. Ustazah, cara menahan nguap gimana? Coba dulu ya. Ustazah, oke. Oke gitu ya. Puasa Senin dan Kamis boleh nggak kalau puasa wajib masih ada tinggal? Sebenarnya boleh karena waktu mengganti puasa wajib itu sampai di bulan Sya'ban. Jadi boleh aja teman-teman nggak jadi masalah. Tapi cepat-cepatlah untuk teman-teman mengganti puasa, takut keburu meninggal. Ustazah, oke, sebentar ya. Kalau mau mulai puasa Daud di hari Minggu boleh ya. Ustazah, cepet kali guys. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita belajar bersama di akun ini ya guys. Ustazah, oke, terbang komennya. Benar, putuskan sayapnya. Oke, ciri orang yang keras hatinya, yang pertama sulit dinasehati. Yang kedua sulit menerima kebenaran, merasa benar sendiri. Yang ketiga fokus dengan kekurangan orang. Yang keempat tidak mau koreksi diri. Nah, itu orang keras hati. Saya ulang, dia tidak mau dinasehati. Dia tidak mau menerima kebenaran. Dia fokus dengan kesalahan orang dan dia tidak mau evaluasi diri ya. Ini serugi-ruginya orang ini ya. Oke, Ustazah, mana yang baik tahiyatul masjid atau sholat ghairu muakkad? Maksudnya gimana Mbak Hevi? Ustazah, oke, sholat subuh nggak pakai doa kunut gimana? Guys, kira-kira suara aku udah cukup ya? Suara aku udah cukup ya guys? Udah cukup keras kan? Sholat subuh nggak pakai kunut nggak jadi masalah. Ya, bahkan kunut itu cuma disunahkan oleh Imam Syafi'i, tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Jadi kalau nggak pakai kunut itu nggak jadi masalah ya, nggak jadi masalah ya. Oke, Ustazah, Oke, mau tanya gimana kalau ada karyawan yang punya pasangan yang punya pegangan mandi pengucap? Apa ini?
Mau tanya gimana kalau ada karyawan yang punya benggangan pagi pengucap? Wadaw, ini pertanyaannya lebih berat dibanding ujian hidupku. Apa itu pegangan mandi pengucap BBB? Apa sih? Oke, gitu ya. Ustazah, oke, oke. Oke, Ustazah, hidayah itu dijemput atau ditunggu? Hidayah itu dijemput dan tidak akan datang hidayah kecuali bagi orang yang mau menjemputnya. Dia ada dua cara mendapatkan hidayah. Yang pertama adalah kita jemput dengan zikir, baca Quran, belajar, hadir majelis taklim, dapat hidayah. Yang kedua bisa jadi hidayah itu turun dengan diri sendiri ketika datangnya musibah. Udah stroke, rumahnya udah terbakar, ditipu orang, dihipnotis orang, baru tuh turun hidayah. Baru tuh dia dapat petunjuk. Jadi jangan tunggu dihukum Allah dulu baru dapat hidayah. Ya, hidayahlah datang, jemputlah sebelum Allah menghukum kita. Ustazah, oke, aman ya. Oke, Ustazah, kalau zuhur belum kita sholat terus mau masuk sholat asar, lalai dan berdosa pastinya. Kalau mau kodo besoknya, tapi berdosa. Ustazah, saya dizolimin 5 tahun, orang itu musyrik main dukun. Apakah saya boleh doa kematian buat yang zolimin 5 tahun? Nggak perlu mbak. Mbak cukup obati diri, jaga diri untuk penangkalnya sambil mbak biarkan saja. Tanpa mbak doakan Allah tetap akan membalasnya. Ustazah, oke, sholat fardu tapi ada yang manggil. Kalau sholat fardu ada yang manggil, jangan dibatalkan. Kalau sholat sunnah, orang tuanya manggil, suaminya manggil, boleh dibatalkan. Ustazah, oke, zikir setelah sholat taubat perbanyak baca istighfar atau saidul istighfar. Ustazah, kalau untuk jamak dalam sholat, nanti teman-teman bingung Mbak Kurnia. Lebih bagus coba lihat di TikTok aku, di pojok kiri atas ada video tentang jamak qashar dalam sholat. Dan itu insya Allah cukup jelas, oke ya. Ustazah, saya mau tanya, apakah kita puasa di hari Minggu diharamkan? Tidak, puasa yang diharamkan itu hanyalah Idul Adha, kemudian Idul Fitri, kemudian sehari menjelang Ramadan, oke, sehari menjelang Ramadan atau namanya hari Syak, kemudian Jumat sendiri, Sabtu sendiri, bukan Minggu. Orang Yahudi bukan Sabtu, orang Nasrani itu juga Sabtu, orang Yahudi itu juga Sabtu, bukan Minggu ya. Ustazah, sholawat yang paling bagus yang mana? Bebas ya. Ustazah, oke sebentar ya. Bolehkah saya mengganti puasa wajib di hari Senin dan Kamis? Boleh, nggak jadi masalah. Ya, tapi niatnya satu aja. Ganti puasa aja. Puasa sunnah aja, oke. Ustazah, oke. Bolehkah sholat sunat sedang sholat wajib masih ada yang tinggal? Boleh, tidak masalah. Ustazah, kalau wajahnya masih ada make up, bolehkah sholat? Tergantung make upnya waterproof nggak. Kalau make upnya itu anti air, itu harus dihapus dulu sebelum berwudu, karena nanti air wudunya nggak masuk ke pori-porinya. Tapi jika make upnya itu udah tidak anti air, artinya dia masuk ke dalam pori-porinya, maka langsung wudu nggak masalah tanpa dihapus. Jadi tergantung kepada make upnya. Tapi ingat jangan berlebihan. Kalau berlebihan itu tetap nggak boleh ya teman-teman ya. Ustazah, oke sebentar ya. Oke, sebentar. Oke, Ustazah, doa apa gitu biar tidak semena-mena pada bawahannya, dia tangan kanan bosnya. Doa melunakkan hati orang lain adalah Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Oke, Ustazah, oke, gimana hukumnya pakai mukena pemberian orang belum jelas halal haram pekerjaannya, pakai. Kalau pasti tidak halal boleh tidak dipakai. Kalau tapi cuman prasangka, pakai, oke? Kita tidak bisa bergerak dalam keraguan ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya, biar kita bisa belajar bersama di akun ini, oke? Ustazah, oke, aman ya.
Ustazah, bersentuhan wudhu suami istri? Wow, dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i mengatakan mutlak batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Hanafi mengatakan tidak batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat aja. Terserah mau pilih yang mana, oke? Oke. Ustazah, surat Al-Waqiah dibaca di habis subuh bagus, yang penting usahakan sebelum fajar. Sedekah subuh boleh nggak dikumpulkan lalu kemudian diserahkan di hari Jumat? Sangat boleh, nggak ada masalah. Ustazah, oke, aman ya. Vidya 1 bulan kasih makan 1 orang ya, sekitar 1,4 kilogram beras per harinya, kali aja 30. Oke, 1,4 kilogram beras per harinya kali aja 30, kasih ke fakir miskin ya. Oke, aman ya. Selama ikuti Ustazah, alhamdulillah saya jadi rajin sholat taubat. Semoga Allah mudahkan ya. Ustazah, sebentar ya. Dari maghrib menjelang isya Mbak Yanti ya. Oke, dari maghrib menjelang isya. Bulu mata palsu tidak bisa dipakai berwudu. Jadi kepalsuan itu harus ditanggalkan sebelum berwudu. Ya, karena nanti air wudu tidak masuk mengenai bulu mata asli. Tanggalkan kepalsuan sebelum sholat. Tapi kalau softland nggak perlu dihapus karena bola mata bukan wilayah wajib wudu. Tapi kalau bulu mata itu kawasan wajib wudu ya. Oke. Ustazah, iya aman ya guys. Oke, kepalsuannya ditanggalkan. Ustazah, aman ya. Suami istri bercerai, istri tidak lagi nikah lagi. Apakah boleh masuk surga? Tidak menikah lagi bisa masuk surga. Yang penting tidak berzina dalam kesendiriannya ya. Ustazah, oke. Cara agar kecanduan sholat gimana? Tidak mudah. Sholat itu yang penting tanggung jawab guys. Walaupun gak candu gak masalah. Yang penting dikerjakan dengan tanggung jawab ya teman-teman ya. Jadi seperti ini ya guys. Awalnya kita sholat dipaksa. Lama kelamaan terbiasa. Baru lama kelamaan kita suka. Sama dengan pendekatan dengan orang. Awalnya bete banget sih. Lama kelamaan kok dia baik ya. Lama kelamaan nyaman juga ya dekat dia gitu. Mbak Tini diem gitu ya. Ustazah, oke sebentar. Sholat syukur wudu itu sholat sunat wudu. Sengaja aku sholat sunat wudu. 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Iya kan? Sunnah atasku karena Allah ya. Kayak sholat subuh aja setelah wudu ya. Setelah wudu. Ustazah, oke sebentar ya. Oke, lagi sedih ingat almarhum ibu, doakan. Lagi sedih itu doakan, gak ada lagi yang lain. Oke, ambil Quran, doakan pahalanya buat dia. Kemudian ambil sholawat, doakan pahalanya buat dia. Lalu kemudian sedekah, doakan pahalanya buat dia dan seterusnya. Ustazah, oke, jika berhutang sudah diikhlaskan tapi di hari lain ditagih. Kalau udah akadnya ikhlas ya ikhlas, nggak boleh lagi ditagih. Jadi akad itu nggak boleh berubah-ubah terus ya. Kalau dia baik aku ikhlas, kalau dia nggak balik aku nggak ikhlas, jangan ya. Ustazah, oke, sebentar. Oke, saya jadi masuk rencananya. Imam sholat zuhur dan asar. Imam yang mana Mbak Jalur? Aku kurang paham. Saya jadi masbuk rencana sholat zuhur. Ternyata imam sholat jamaah zuhur dan asar. Gimana dong? Maksudnya gimana? Jamaah zuhur dan asar. Maksudnya gimana sih? Ustazah, oke, aman ya. Mertua saya sebelum meninggal ngomong kalau saya mati jangan kasih tahu. Apakah dosa anaknya? Ustazah, mertua saya sebelum meninggal ngomong kalau saya mati jangan kasih tahu. Jangan kasih tahu aku, nggak perlu sih. Apa nih maksudnya Mbak Amah? Oke, ngetiknya pakai titik koma lah geng. Titik komanya nggak ada, mana ceritanya kawan. Pelan-pelan aja ngetiknya guys. Oke, kita nggak dikejar bis kok.
Oke, Ustazah pilih nungguin ibu sendirian di rumah atau mengikuti suami, tergantung kondisi ibunya. Kalau ibunya sakit, pilihlah ibu, kan itu lebih urgen. Kecuali ada yang mewakilkan, tergantung kondisi ibunya, Mbak. Oke, Ustazah, oke. Habis sholat tahajud langsung sholat taubat boleh nggak? Boleh. Habis tahajud langsung sholat taubat boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke, bolehkah Ustazah suami, oke, sebentar ya. Bagaimana cara sholat sunnah awabin? Dua maksimal 6 rakaat dari maghrib menjelang isya. Setiap rakaatnya baca Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali, oke. Ustazah, oke, kalau kita ke takziah, tidak takziah ke adik, karena adik itu jauh, gimana? Caranya adalah boleh aja kirimkan Al-Fatihah buat dia, ya, kirimkan bacaan Quran sampai hatam buat dia, kemudian sekedar kirimkan Yasin buat dia, kemudian sekedar kirimkan sholawat buat dia, cukup sih. Oke, habis sholat duha, sholat taubat boleh nggak? Boleh. Teman-teman perhatikan, ada beberapa ekosistem sholat yang bisa dilakukan kapanpun siang dan malam. Ada beberapa ekosistem sholat yang bisa dilakukan siang dan malam ya teman-teman. Di antaranya adalah sholat taubat, itu bisa siang dan malam. Kemudian sholat hajat. Oke, aku ulang ya. Sholat taubat, kemudian sholat hajat, sholat istikharah, sholat wudhu, dan tahiyatul masjid. Aku ulang ya, taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Itu bisa kapanpun siang dan malam. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Ya, itu bisa ya. Oke. Oke, apa aman ya? Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Pusing mataku Zah, laju banget typingnya. Pusing, wajar lah kalau pasir putih pusing. Ustazah baca Al-Fatihah 2 kali. Baca Al-Fatihah 2 kali dalam 1 rakaat buat apa? Buat apa? Kalau kita was-was juga nggak boleh. Kok kayaknya nggak sah ya, ulang lagi. Kok kayaknya nggak bener ya, ulang lagi. Nggak boleh. Itu was-was, nggak boleh dibiasakan. Nggak boleh dibiasakan ya. Contoh misalnya ya, teman-teman habis ngambil wudhu. Ya, lalu kemudian teman-teman ragu. Tadi aku udah basuh muka nggak sih? Tadi aku udah basuh kepala nggak sih? Ragu. Atau habis sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, ragu. Tadi itu aku sudah tahiyat awal nggak sih? Udah tahiyat awal nggak sih? Ragu. Kalau ragu, asyakku ba'dal fi'li la yu'athir. Keraguan-raguan yang muncul setelah melakukan ibadah, abaikan ya. Abaikan, oke? Suaranya kecil, benarkah suaranya kecil? Teman-teman kebiasaan dengar suara gede nih kayaknya. Aku turunin suara nih. Ustazah, oke, sebentar ya. Sudah diikhlaskan lalu di hari lain dia nagih. Ya nggak boleh, akadnya 1 aja ya. Ustazah, sholat tahajud apakah harus diakhiri witir? Sholat tahajud apakah harus diakhiri witir? Tidak, yang namanya witir tetap sunnah, tidak ada harus ya. Jadi boleh witir, boleh juga nggak pakai witir ya. Oke, Ustazah kalau lagi sedih sakit hati oleh suami gimana Zah? Gak gimana-gimana, udah teman-teman istighfar, hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, dan kemudian aku secara pribadi lebih milih tidak mau tersakiti daripada tersakiti terus mengobati. Maksud aku begini, tidak semua kata-kata orang harus kita masukkan ke otak kita. Tidak semua ucapan orang lain harus kita masukkan ke perasaan kita. Kadang-kadang orang tuh ngomong, dia tidak niat nyakitin, tapi kita tersakitin. Atau kadang-kadang memang akhlaknya nggak bagus, dia ngasal aja ngomongnya. Sebenarnya dia nggak mau nyakitin. Atau kalaupun dia mau nyakitin kita, jangan masukkan ke pikiran kita guys. Berpikirlah untuk memilih tidak tersakiti, daripada udah tersakiti tapi mengobati. So teman-teman mulai praktekkan filosofi teras. Bahwa tidak semua hal boleh kita masukkan dalam otak kita. Omongan
orang tentang kita, ungkapan kasar orang tentang kita, itu semua tidak boleh kita masukkan. Itu adalah bentuk self love, yaitu cinta diri kita. Ya, jadi pilihlah untuk tidak tersakiti daripada tersakiti terus mengobati ya, teman-teman ya. Intinya gini guys, bahasa lebih gampangnya jangan mudah tersinggung. Udah selesai. Udah selesai ya, jangan mudah tersinggung, udah selesai. Ya, dibilang orang so alim, emangnya ngefek apa sama kita? Misalnya aku dibilang orang sombong, ngefek apa buat hidupku? Yang penting kalau aku salah aku perbaiki, kalau enggak ya aman aja gitu. Misalnya ada orang bilang aku so alim betul, enggak apa-apa juga kayak gitu. Ada orang bilang aku sombong banget lu, enggak masalah, enggak ngaruh sama aku kata-kata kalimat itu. Yang penting kalau aku salah aku perbaiki, kalau enggak ya aku abaikan gitu. Apakah aku harus memaafkan dia? Enggak perlu, karena aku juga enggak sakit hati sama dia gitu loh maksudnya. Jadi lebih simple hidup kita guys, kita lebih simple. Misalnya nih ada yang bilangin aku apa ya, pura-puranya ya guys. Pura-puranya bilangin aku apa guys? Sok keren kayak gitu kan, nggak apa-apa juga, nggak ngefek juga aku dibilang kayak gitu kan. Terus juga apakah aku perlu memaafkan dia? Nggak perlu, karena aku juga nggak sakit hati. Kayak gitu sih guys ya. Memilih untuk tidak sakit hati lebih baik daripada udah sakit hati tapi mengobati ya, cintai diri. Oke, kayak gitu ya. Kan banyak komentar-komentar saat live, mungkin dulu-dulu atau kapanpun. Emangnya aku pernah marah? Aku tidak terpancing sama sekali dengan typingan yang aneh-aneh, misalnya ngomong apa. Kenapa? Karena bagiku nggak ngefek sih sama sekali. Nggak ngefek sama sekali. Ya artinya nggak aku masukin ke otakku gitu ya. Yang aku masukin adalah apa yang kira-kira hal bermanfaat yang bisa aku berikan buat teman-teman gitu ya. Ustazah, kalau wudhu apa perhiasan gigi palsu harus dibuka? Tidak. Gigi bukan kawasan wajib wudhu. Jadi nggak dibuka nggak apa-apa. Kawasan wajib wudhu pula guys, kayak kawasan wajib jilbab, apalah bahasaku nih ya. Maksudnya gigi itu bukan wilayah yang wajib dibasuh saat wudhu. Wah, panjang kali. Lebih bagus kawasan wajib wudhu. Udah lebih bagus. Oke ya. Ustazah, Ustazah, oke, kenapa hukumnya kalau suami jarang ngajak istri jalan dengan alasan dulu sibuk, sekarang bilang nggak ada uang ya. Jalan-jalan kan nggak harus pakai uang, beli nasi bungkus, duduk duduk terus makan di bawah pohon ya kan, it's okay. Saat baca Quran kucing selalu naik ke pangkuan, nggak apa-apa, kucing tidak najis, bulu kucing pun tidak najis ya. Ustazah, oke, kalau sholat istikharah di siang hari jam berapa? Istikharah itu termasuk salah satu jenis sholat sunnah yang bisa dilakukan siang dan malam. Siang dan malam itu bisa ya, jadi nggak masalah ya teman-teman ya. Ustazah, oke, bersuci tapi ada tato di tubuh. Actually, orang-orang yang punya tato itu adalah orang-orang yang tadinya nggak tahu itu haram atau yang tadinya belum bertobat. So, ketika dia move on, ketika dia bertaubat, maka dia mesti menghilangkan tatonya. Tapi kalau sampai sakit, dia bisa membiarkan tatonya itu dengan syarat dia tetap sholat dan bertaubat. Oke. Apa benar kita nggak boleh nunduk kepada manusia sekalipun dia ahli ilmu? Nggak masalah. Nunduk itu tanda ihtiram. Yang penting tidak menuhankannya. Aku saja nunduk lewat di depan jemaah. Aku aja ketemu jemaah, Bu, sehat ya Bu? Aku ustazahnya. Nggak masalah. Kayak gitu is okay. Itu cuma adab saja. Yang penting hati kita tidak mentakkidkan dan menekankan atau menuhankan dia. Oke. Oke, gitu ya. Ustazah, oke. Nggak masalah, is okay. Itu adab saja, ya. Ustazah, gimana cara mengkodo asar di waktu maghrib? Nggak bisa. Kodo itu di waktu sholatnya masing-masing. Ustazah, apakah berdosa saat saya berwudu lupa di pertengahan saya mengulanginya lagi? Lupa apa dulu Mbak? Lupa apa? Coba lebih jelas ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap layarnya. Yang baru mampir, klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, oke, sebentar ya.
Oke, nah kalau ngikatin suami sholat jawabannya nggak enak, jangan bawa pikiran. Bang, sholat lo bang. Yang penting khatibun nas biqadri ukulhim. Yang penting bahasa kita bahasa yang baik. Sholat ya bang. Nah dia abaikan. Sholat ya bang. Alah ribut aja. Maka pakai dalil yang kedua. Wajadilhum billati iya asan. Ajarkan dia. Bantah dia dengan bantahan yang baik. Rasulullah itu 13 tahun dakwah di Mekah dihina. Ya dicaci, dilempar, berdarah. Tapi beliau baik-baik aja. Masa kita cuma dilawan sedikit nggak enak bahasanya kita mundur guys. Nggak apa-apa guys. Nah ya jadi nggak masalah. Kita cuma ngingetin suami doang. Nggak ngingetin masyarakat banyak kan. So teman-teman lebih tenang. Yang pertama khatibun nas biqadri ukulihim. Hajarkan sesuai dengan kemampuan bahasanya. Yang kedua wajadilhum billati iya ahsan. Lalu kemudian kalau dia bantah dengan bantahan yang baik. Kemudian yang ketiga adalah jangan putus asa dengan rahmat Allah. Suami yang sekarang maksiat bisa jadi menjadi suami yang lebih taat bahkan dibanding kita. Jadi dakwah nggak boleh baper. Misalnya nih saya ceramah atau teman-teman saya ceramah, ada jemaahnya yang tidur, nggak usah baper. It's okay itu biasa, gitu kan? Tapi jarang sih aku lihat temanku jamaahku tidur. Tapi contohnya begitulah. Kita ceramah, dia malah nengoknya kemana-mana, gitu kan? Gak boleh baper, ya kan? Kita ceramah, dia malah nganggap kita itu tidak baik, kayak gitu kan? Nah itu biasa. Sama dengan kita ngingatin suami, dibilang so alim, semua seperti itu guys, ya itu is okay, nggak masalah ya. Ustazah, oke aman ya guys, oke. Tidur itu kan karena dia ngantuk. Oke, gitu ya. Ustazah mau sholat mau sholat mana dia? Oke. Niat dulu baru takbir ya. Niat dulu baru takbir ya. Oke. Ustazah sebentar ya. Apa benar kalau anak yang sudah nikah surganya bukan di kaki ibu? Surga di kaki ibu tuh bukan surga di telapak kaki yang beneran. Bukan. Surga di telapak kaki ibu itu ketika bakti sama ibu sudah kita masuk surga. Oke. Oke, aman ya teman-teman ya. Aku sering ngantuk, ngantuk ngapain? Ngantuk di pengajian. Oke, gitu ya. Ustazah, oke sebentar ya. Saya nggak mau dengarkan ustadz lain di masjid, nggak ngerti. Oke, teman-teman tetap dengerin ustadznya. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat apa yang dia bicarakan, jangan lihat siapa yang berbicara. Dengarkan aja guys, walaupun kita nggak paham dengan ceramah ustadznya, kita nggak tahu guys di kalimat mana kita dapatkan hidayah. Kita nggak tahu di statement mana kita dapat hidayah. Jangan-jangan ustadz itu walaupun kita nggak paham isi kajiannya, dia ngomong sesuatu yang membuat kita mendapatkan hidayah. Siapa tahu? Teman-teman, kematian itu pasti, langsung kita takut, langsung kita dapat hidayah, kan? Jadi paham gak paham dengerin aja ustadznya, karena mendengarkan ustadz di masjid bagian dari ihtiram kepada guru, hormat kepada guru. Setidaknya dengan kita hormat, ilmu kita lebih berkah, ya. Ustazah, oke, ada temanku rajin sholat, rajin pengajian, tapi dia paling pintar ghibah. Oke, kalau dia nggak pengajian mungkin dia bukan paling pintar ghibah, tapi dia adalah ketua panitia inti ghibah. Jadi kalau seandainya orang pengajian dia masih gosip, itu masih mending. Karena aku yakin kalau dia nggak pengajian dia jadi ketua umumnya atau tim penasehat ghibahnya. Atau dia menjadi founding father-nya, atau dia menjadi CEO-nya, kayak gitu. Karena dia pergi pengajian, maka dia mungkin anggota ghibahnya doang. Artinya apa? Tetap sholat, tetap pengajian, tapi masih ghibah. Ghibah itu bagian dari maintenance. Artinya kita perbaiki terus, kita perbaiki. Karena bisa jadi ghibah itu kebiasaan guys. Ya itu adalah ghibah itu adalah kebiasaan. Insya Allah setiap orang bisa berubah. Apalagi orang itu sholat, apalagi dia mengaji, apalagi dia kajian, biasanya lebih mudah berubahnya. Kita jangan menghakimi ya. Ketika ada orang yang rajin sholat tapi masih ghibah, tugas kita bukan menghakimi. Tugas kita adalah mencontoh baiknya dari orang, bukan menilai orang. Menghakimi orang nggak boleh guys. Kayak aku menjawab teman-teman semua. Adakah aku pernah menghakimi teman-teman? Ini aja. Ustazah,
Oke, sebentar ya. Nah, Ustazah, oke, Al-Muluk bisa nggak dikirim buat orang yang meninggal? Al-Muluk bisa nggak dikirim buat almarhumah? Bisa, semua bisa, Mbak. Ya Allah, saya baca Al-Waqiah atau Al-Muluk. Dengan Al-Waqiah dan Al-Muluk ini, lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya. Semua bisa, Mbak. Bisa, Mbak. Oke ya. Oke, Ustazah, apa bedanya sholawat adrikni dengan Ibrahim? Sama-sama pujian kepada Nabi, bedanya cuma teksnya doang ya. Ustazah, oke sebentar ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa ya. Ustazah, sebentar ya. Kalau baca Yasin setiap habis maghrib gimana? Bisa, tapi menurut aku guys, daripada baca Yasin terus setiap hari, bagus teman-teman hatamkan Quran dari awal sampai akhir. Nanti di hari Jumat baru baca Al-Kahfi, baru baca Al-Muluk, baru baca Ar-Rahman. Al-Waqiah bolehlah tiap malam, tiap pagi karena dia pendek. Jangan sampai itu mengganggu khataman Al-Quran kita. Kalau yang kita baca itu aja, takutnya nanti kita nggak ngerti cara khatam Quran yang benar. Kita nggak ngerti Ali Imran, kita nggak ngerti surat-surat Ad-Dukhan. Ketika teman-teman based on hadis yang saya bacakan tadi, lebih enak dia guys. Al-Kahfi Jumat aja. Al-Muluk mau tidur di malam Jumat aja. Al-Waqiah tiap malam itu karena dia pendek. Nah hari-harinya tetap hatamkan Al-Quran. Al-Kahfi itu banyak loh isinya. Iya kan? Nah kalau teman-teman baca Yasin tiap habis maghrib menjelang Isya itu terus. Kecuali kalau teman-teman bisa kasih garansi bahwa bisa hatamkan Quran di hari lain. Tapi kan garansinya ada nggak nih? Ya lebih baik maghrib menjelang Isya tiap hari jangan Yasin aja, jangan Al-Muluk aja, jangan Al-Waqiah aja, ya jangan Al-Kahfi aja. Belajar ayat-ayat lain, surat-surat lain. Nah nanti untuk fadilah 5 surat pilihan yang ada dalam buku yang sering aku spill itu, teman-teman boleh kembalikan kepada hadisnya. Ya, oh ternyata Al-Muluk tuh malam Jumat aja. Oh ternyata Yasin itu Kamis maghrib menjelang Isya. Oh ternyata Al-Kahfi itu cuma Jumat aja deh. Oh ternyata Al-Waqiah itu bolehlah tiap malam karena dia pendek. Nah itu based on hadis. Tapi apakah nggak boleh teman-teman baca Yasin tiap malam? Silahkan. Cuma jangan sampai tidak hatam Al-Quran. Itu maksudku. Paham ya? Oke, Ustazah, Al-Waqiah dibaca habis asar boleh, tapi dalam hadisnya sebelum fajar, dari malam sampai subuh, habis subuh. Ustazah, oke, tidak sampai selesai baca Al-Kahfi nggak masalah ya, tidak ada dosa atas kita. Oke, Ustazah, kalau pembagian, kelewatan, Ustazah doa supaya tidak kefikiran terus menerus, doa supaya hati risau, hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Ya. Oke, Ar-Rahman dijadikan di dalam surat sebagian aja nggak masalah. Yasin sebagian pun nggak masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Allahu Akbar. Boleh. 1 ayat boleh, 2 ayat boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu Akbar. Boleh. Boleh. Ayat Al-Quran boleh dipenggal di tengahnya setelah Al-Fatihah. Boleh aja. Oke. Di Jawa azan subuh jam 4. Apakah jam 7 udah boleh sholat duha? Sudah bisa dong. Pasti tuh. Ya siap Mbak Eli ya. Ustazah. Oke. Kalau suka dengar lagu barat dosa nggak? Jangan dijadikan kebiasaan Mbak Yanti. Tidak boleh hal mubah kita sukai. Tidak boleh hal mubah itu kita jadikan hobi. Yang tidak ada manfaat, tidak ada fadilah, tidak ada kebaikan di atasnya. Oke. Ustazah, oke, aku baca Quran tiap hari boleh. Ya, sama-sama Pak Agan ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Al-Kahfi susah banget menghafalnya. Oh iya, ngafal tuh susah. Kalau ngafal itu mudah, semua orang jadi hafiz. Sabar ya. Ustazah, Oke, mau sholat minum dulu boleh nggak? Nggak apa-apa Mbak.
Habis wudu, minum, sholat nggak apa-apa. Habis minum kemudian habis wudu teman-teman makan lalu sholat nggak apa-apa. Habis wudu makan minum tidak membatalkan wudu ya guys. Oke, teman-teman suara aku cukup kan? Nggak terlalu kecil kan? Ustazah, oke, Yasin tiap hari dibaca pagi untuk almarhumah ibu. Boleh, tapi jangan lupa hatamkan Quran juga. Ustazah, doa anak supaya mudah diterima bekerja. Anaknya berdoa, Rabbishrah li sadri. Siap Mbak Oma. Wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, bahwa Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, lapangkan untukku dadaku. Wa yassir li amri. Mudahkan untukku urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Paskan kekakuan lidahku agar mereka ngerti perkataanku. Ya kan? Nah, itu anaknya suruh baca. Nah, untuk mbaknya lakukan sholat hajat. Kemudian doakan anaknya supaya Allah mudahkan dapat kerja. Mulai sholat duha itu minimal setelah sholat subuh. Lebih kurang 2,5 jam dari azan subuh. Qobliyah zuhur 2 rakaat boleh. Qobliyah zuhur itu kayak sholat subuh aja kalau mau 2 rakaat. Sengaja aku sholat qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak sholat subuh. Majang foto di rumah boleh nggak? Foto itu boleh. Karena foto itu adalah bagian dari teknologi. Hal aslu fil madaniyah al-ibahah. Hasil teknologi itu hukumnya adalah boleh. Tetapi selagi tidak melanggar syariat, fotonya nutup aurat dan seterusnya. Terpegang kemaluan sendiri batal wudunya. Karena menyentuh alat kelamin langsung dengan tangan itu membatalkan wudu. Kemudian, Oke, hari ini aku dapat jawaban jelas untuk khatam siap, semoga bermanfaat ya. Selalu baca surat pilihan aja. Oke, is okay ya. Yang lalu biar berlalu. Kalaupun Mbak baca surat pilihan aja, nggak masalah Mbak. Cuma jangan Mbak, menurut aku jangan. Jangan deh, Mbak khatamkan Quran setiap hari. Nanti ketika ketemu waktunya baru kita ke surat pilihan gitu loh Mbak. Semoga bermanfaat ya. Ustazah, oke. Nanti aku buatkan videonya ya. Oke, aduh, bentar ya guys, sebentar ya. Oke, Ustazah, sholat duha 4.15, azan subuh 4.15, duha 6.30 aku rasa belum bisa. Jam 7 lah, oke. Ustazah, qobliyah subuh dan sholat fajar bisa nggak? Begini, qobliyah subuh dan fajar itu sama. Rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dilakukan setelah azan subuh sebelum sholat subuh. Dilakukan setelah azan subuh sebelum sholat subuh ya teman-teman ya. Setelah azan subuh sebelum sholat subuh. Oke. Gitu ya. Ustazah, oke, sebentar. Oke, bersentuhan dengan suami batal wudu enggak? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i mengatakan batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Hanafi mengatakan tidak batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat aja. Terserah mau pilih yang mana. Aku ulangi pelan-pelan. Bersentuhan wudu dengan suami dan istri, ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i mengatakan batal. Imam Hanafi mengatakan tidak batal. Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat aja. Oke, Ustazah, oke aman ya. Oke, Ustazah, habis subuh aku ngamalin al-waqiah boleh setiap subuh menghindarkan kita dari kemiskinan. Ustazah, tolong jelaskan fadilah. Ulang lagi, fadilah al-waqiah itu menghindarkan dari kemiskinan. Kemudian al-kafi itu mengampuni dosa kita dari Jumat satu ke Jumat lain. Kemudian al-muluk itu menghindarkan kita dari siksa kubur. Ya, dari siksa kubur ya teman-teman ya. Ustazah, oke, aman ya. Ustazah, oke, kalau Ustazah setelah subuh itu kan ada doa khusyuk dianjurkan langsung sholat wajib. Doa setelah sholat wajib itu sangat mustajab ya. Ustazah, siap ya sebentar. Mau tanya, kalau anak
kecil-kecil belum akil balik, boleh nggak mereka cium tangan kita dengan anak yang belum balik, itu dia tidak membatalkan wudhu, jadi nggak ada masalah ya. Oke, Ustazah, Mbak Tri, nggak bisa kita jelaskan warisan ketika nggak dapat cerita utuh tentang jumlah anggota keluarga. Ya, Ustazah, bacaan ruku dan sujud itu berapa kali? Imam Syafi'i menyatakan bacaan ruku dan sujud itu boleh 1 kali loh. Sementara Imam Hanafi mengatakan minimal 3 kali. Tapi mereka keduanya sepakat kalau sholatnya itu sendiri lebih dari 3 kali boleh. Ya, nah lebih dari 3 kali boleh ya. Ustazah, oke sebentar ya. Doa apa untuk adik yang mau operasi tumor ya? Doakan pakai bahasa Indonesia. Karena secara khusus penyakit tumor tidak ada pada masa Rasul, makanya tidak ada doa spesifik. Kalau mau doa lu sembuh dari sakit ada. Allahumma ishfi anta syafi, tapi panjang banget. Doakan pakai bahasa Indonesia aja setiap habis sholat. Ustazah, setelah zikir sholat qobliyah itu ada doa khusyuk atau dianjurkan langsung sholat wajib? Bebas aja, doa boleh, langsung sholat wajib juga boleh. Itu tidak bagian dari rukun sholat. Jadi qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, baru zikir dan doa boleh. Atau setelah sholat qobliyah, zikir dan doa, setelah zuhur, zikir dan doa, setelah ba'diyah, zuhur, zikir dan doa, itu bebas ya. Oke, Ustazah, oke sebentar ya, oke, aman ya. Ustazah, bersin membatalkan wudhu nggak? Tidak. Bersin, batuk, pilek, flu, sendawa, kemudian menangis, itu semua tidak membatalkan sholat. Dan tidak membatalkan wudhu di dalam sholat. Oke? Ada yang bilang kalau ada foto setan nggak masuk di rumah. Keliru. Yang nggak boleh itu lukisan atau patung yang dibuat dengan tangan. Karena itu adalah budaya orang Yahudi pada masanya. Tapi kalau foto masih banyak ulama yang membolehkan dan hanya sedikit yang mengharamkan. Selama foto itu tidak melanggar syariat, tidak mengundang nafsu syahwat. Karena foto itu bukan hasil imajinasi. Foto itu hasil teknologi. Bedakan mana yang boleh, mana yang tidak. Yang nggak boleh itu dibuat dengan tangan seperti patung atau lukisan manusia. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, aman ya. Oke, saya lebih milih baca Al-Quran dibanding baca surat pilihan. Sayang, bacalah surat pilihan di waktu tertentu, bacalah Al-Quran tiap hari ya. Oke, Ustazah, kalau sedang sholat menguap, sah nggak sholatnya? Menguap dalam sholat itu makruh. Jadi kalau bisa teman-teman tahan uapannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering menahan uapannya sampai merah mukanya ketika sholat ya. Sampai merah muka beliau ketika sholat. Beliau menahan uapannya guys ya. Jadi kalau bisa ditahan. Kalaupun dibuang sah nggak sholatnya? Sah aja. Oke, sah aja sih. Oke ya. Ustazah, rambut diwarnai boleh nggak? Nggak boleh. Kecuali warnanya pakai henna yang ada di Arab. Warna merah tapi itu tidak estetik. Kalau teman-teman mewarnai rambut dengan salon-salon yang ada di Indonesia sekarang, itu dia menutupi batang rambut. Jadi dia tidak boleh. Apalagi hitam. Itu haram mutlak ya. Ustazah, saya membaca Quran terbata-bata. Saya tidak tahu soal tajwid, teman-teman. Sambil share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Sehingga kita bisa belajar bersama di akun ini. Saya baca Al-Quran terbata-bata Ustazah. Sehingga saya itu tidak bisa untuk tajwidnya. Ada dalil yang bunyinya begini. Al-mahirum bil Quran ma'as-safaratin kiramim bararah. Siapa yang mantap membaca Al-Quran maka dia akan dikelilingi malaikat Allah. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa tata'ta, dan siapa yang membaca Al-Qur'an dan terbata-bata dia membacanya, wa huwa alaihi syakun lahu ajran, maka dia dapatkan 2 pahala.
Pertama, pahala karena bacaannya. Yang kedua, pahala karena susahnya dia membaca. Jadi susahnya kita baca Quran dapat pahala. Enggak masalah karena pada akhirnya Rasulullah pernah bersabda, "Faqra'ul Quran mastata'tum." Bacalah Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita. Baca aja Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting baca tiap hari. Orang pikun apakah wajib sholat? Tidak. Jadi kalau teman-teman pikun gak wajib sholat. Teman-teman gak mau sholat, pikun aja dulu. Ustazah, kalau zikir, Ustazah, oke gitu ya. Kalau zikir ada nggak untuk mau operasi tumor? Nggak ada, secara khusus nggak ada. Ustazah, bolehkah baca iftitah sampai wa asila saja? Boleh. Nggak ada masalah ya. Oke, Ustazah, kapan waktu yang baik untuk mengqadha sholat? Di waktu sholatnya, tapi kalau ingat jumlahnya, kalau nggak ingat nggak bisa. Ketika sholat witir, dengar azan, berhenti. Karena batas witir adalah azan subuh. Oke, Ustazah, kalau sudah hatam Quran, apakah harus hatam lagi? Hatam Quran tidak harus, hatam Quran itu sunnah. Ya kalau udah selesai baca Qurannya tuh ulang lagi kan? Diulang lagi. Quran kan cuma 6.666 ayat. Kalau udah selesai ulang lagi. Iya kan? Oke guys. Iya ya. Gak bisa khatam Quran sekali terus sampai meninggal nggak hatam-hatam lagi. Oke. Ya kan diputar aja bacaannya ya. Ustazah, oke sebentar. Beberapa persen zakat yang dikeluarkan dari 13.500.000. Semua zakat itu 2,5%. Ambil kalkulator, hitung penghasilannya kali 2,5% ya. Kalau hatam apa harus selamatan? Ya tidak. Hatam apa harus selamatan? Ya tidak. Repot juga aku kalau hatam aku selamatan terus. Mana ceritanya kawan? Ya. Oke, setiap saat selamatan. Ngapa Nel? Hatam lagi cuy. Ngapa Nel? Hatam lagi cuy. Habis waktu dengan selamatan terus ya. Tidak harus ya Mbak. Tidak harus ya. Oke. Ustazah. Apa lagi Nel? Hataman lagi cuy. Sibuk aja hataman. Tidak harus ya teman-teman ya. Oke. Saja, oke, sholat syuruk apakah sama dengan sholat isyrok? Sama aja. Teman-teman, aku nggak kecepatan kan? Oke, aku nggak kecepatan ya teman-teman ya. Ustazah, kalau pas Ramadan tadarus Al-Quran, meneruskan bacaan kita atau ngulang dari awal? Kalau bagusnya ngulang dari awal, supaya hatam. Nanti aku jelaskan tips dan trik hatam Quran di bulan Ramadan. Kita 3 bulan lagi masuk Ramadan ya. Pokoknya teman-teman yang baru mampir berteman aja dulu di akun ini. Oh kecepatan ya. Oh yang cepet komennya. Kalau aku pas kan. Oke. Kalau aku pas ya. Teman-teman fokus ya. Karena aku laju soalnya nih guys. Oke, pokoknya kalau di bulan Ramadan itu skip aja dulu bacaan teman-teman. Bisa dimulai dari awal. Nanti aku jelaskan cara hatam Quran di dalam Ramadan ya. Ustazah, kalau setelah wudhu lalu makan, lalu melaksanakan sholat, apakah sholatnya batal? Tidak. Ya, makan minum tidak membatalkan wudhu. Ya, jadi makan minum tidak membatalkan wudhu. Ya, oke, gitu ya. Boleh Mbak Zahra kalau story mah ya. Kalau pegang Al-Quran nggak wudhu tapi nggak baca. Oh pegang Quran nggak wudhu. Kalau dia ada terjemahan, ada translatinnya nggak masalah. Atau di Al-Quran di HP nggak masalah ya. Ustazah kalau oke, aman ya. Iya makan minum tidak batal wudhu kecuali yang dimakan hati unta dan daging unta. Daging unta batal. Atau teman-teman makannya sambil buang angin baru batal. Oke. Ustazah baca Al-Quran berhenti tarik nafas. Enggak ada masalah. Ya enggak ada masalah ya. Kalau setiap hari baca surat pilihan dan baca Al-Quran juga aman kan Zah? Sangat aman mah kalau itu ya. Ustazah, oke sebentar ya. Oke sebentar cepetnya lagi. Oke, doa istri ke suami yang telah meninggal apakah sampai walau istri sudah meninggal? Wah, istrinya udah meninggal, bagaimana dia doakan orang meninggal? Doa istri ke suami yang sudah meninggal, apakah sampai? Walaupun si istri udah meninggal. Mengerikan ini pagi-pagi guys. Istri udah meninggal bagaimana mungkin dia bisa doakan suaminya geng. Baik-baik kenapa guys. Bikin takut aku aja. Ya coba diperbaiki dulu pertanyaannya mbak. Oke. Doa istri untuk yang
doa istri untuk suami yang udah meninggal terkabul nggak? Walaupun istri udah meninggal. Kan agak ngeri aku bacanya guys. Temen aja nggak baca. Oke. Ustazah, oke sebentar ya. Kalau masuk rumah, nggak ada orang di rumah, teman-teman boleh melakukan yang namanya baca assalamualaikum saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah gitu aja ya. Pelan dikit Ustazah, aku pelan-pelan. Boleh pelan ya. Oke. Ustazah, oke. Setelah keluar tanda haid pertama, seharian bersih tidak haid. Apakah sehari itu perlu qada sholat? Oh tidak. Karena kalau dia udah dalam masa haid, maka dia sudah aman ya. Ustazah, oke, lagi ngupas bawang sampai ketawa aku. Nah itulah. Oke, Ustazah, apakah boleh baca Al-Quran tidak berwudu? Baca Quran itu sangat dianjurkan berwudu. Ya, walaupun Imam Nawawi mengatakan boleh tidak berwudu. Nah, kalau teman-teman baca Qurannya bercampur dengan bahasa Indonesia atau bercampur dengan bahasa Latinnya, nah itu banyak yang membolehkan untuk teman-teman tidak berwudu ya. Ustazah, oke, aman ya. Oke, Ustazah baca Al-Quran kentut batal sama dengan yang tadi. Itu perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan baca Quran itu wajib wudu. Tapi ada yang mengatakan tidak wajib wudu. Teman-teman pilih yang mana? Kita kalau bisa pilihnya lebih hati-hati. Kecuali kalau dia bercampur dengan bahasa Indonesia atau dia bercampur dengan Latin. Itu boleh tanpa wudu ya. Ustazah, memang begitu Mbak Elin, daging unta membatalkan wudu tapi jarang disampaikan di masyarakat kita karena di tempat kita nggak ada unta. Jadi nggak usah dipikirkan ya. Makanya ustadz-ustadz kita jarang menyampaikan termasuk aku ya. Ustazah, sebentar ya. Oke aman ya. Oke, orang malas ibadah itu kenapa Zah? Karena dia males. Kok itu jawaban aku ya? Orang malas ibadah karena apa Zah? Karena al-iman yazid wa yankus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Ya, kalau dia naik, kerjakan ibadah itu. Kalau dia turun, paksakan. Ya, sama aja. Imanku juga sering turun kok guys. Iman teman-teman juga sering turun. Apalagi yang profil picture-nya ini miring-miring ya. Nah, jadi teman-teman, kalau seandainya teman-teman dalam kondisi imannya turun, itu nggak apa-apa. Yang penting tetap dikerjakan ya. Iman itu waktu naik kerjakan ibadah, waktu turun paksakan. Udah itu aja intinya. Waktu dia naik kerjakan, waktu dia turun paksakan. Oke, paksakan. Nggak apa-apa, males nggak apa-apa. Yang penting tetap kerjakan. Oke. Oh maksudnya istrinya nikah lagi, salah ketik berarti ya. Walaupun istrinya udah meninggal tadi aku baca. Walaupun istrinya udah menikah lagi, insya Allah kalaupun dia udah menikah doanya tetap mustajab. Jangankan doa dari istri ke suami, ya doa dari aku ke teman-teman, doa dari kita ke teman-teman lain itu juga mustajab. Nggak perlu ragu itu ya. Wala taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Jangan ragu ya, insya Allah. Semoga doa-doa kita diijabah, oke? Ustazah, profilku lurus dah. Oke ya, aman ya teman-teman ya. Ustazah, zakat mal dipakai memperbaiki musola nggak boleh. Zakat itu cuma boleh untuk manusia. Ya, untuk orang fakir, orang yang tidak bekerja. Untuk orang miskin, orang yang bekerja tapi uangnya nggak cukup. Ya kan? Nah, untuk orang mu'alaf, zakat itu nggak boleh untuk pembangunan masjid. Kalau pembangunan masjid itu namanya wakaf. Wakaf, untuk wakaf. Tapi kalau zakat untuk manusia hidup ya, jangan lagi ada zakat untuk beli AC masjid, jangan zakat lagi untuk beli sejadah masjid, gitu jangan ya. Nah jangan ya, zakat itu untuk manusia hidup ya guys, untuk orang tertentu tapi dia manusia ya. Oke, Ustazah, oke, sebentar ya. Kalau kita mendoakan orang, mana tadi tuh? Mendoakan orang, cepet kali tulisannya, geng. Teman-teman ngetik pakai apa? Pakai tenaga dalam. Mana ceritanya udah hampir 3 tahun aku nge-live kayak gitu. Ya, oke, ngetiknya pakai apa, guys? Pakai napas kah? Oke, tunggu aku ya, aku belum baca. Ustazah, mertua sering nyakitin menantu terus-terusan. Boleh nggak menantu melawan? Nggak boleh. Nggak boleh. Menantu melawan nggak boleh.
Wala takul lahuma uff, jangan ngomong ah. Wala tanharhuma, jangan benci dia. Wa qul lahuma qaulan karima, dan ucapkan ya Mbak Ati, kepadanya kalimat-kalimat yang baik. Ustazah, kalau ada orang marah sama aku, maka aku boleh marah nggak dengan dia? Jangan. Ketika ada orang marah ke aku, lalu kemudian aku marah juga ke dia, aku juga dapat dosa yang sama. Oke, aku juga dapat dosa yang sama. Oke, gimana pun tidak boleh membalas keburukan dengan keburukan. Tenang aja, Allah akan balas dia tanpa kita harus capek-capek untuk membalasnya. Oke, itu ya guys. Oke guys, lanjut ya teman-teman ya. Udah kayak anak kuliah jawab pertanyaan dosen aku 2000 orang. Oke, Ustazah, oke sebentar ya. Oke, sebentar. Kalau seandainya aku terlambat, lalu aku qobliyah subuh, orang iqomah. Oh gitu. Oke, jadi gini. Beliau ini ke masjid. Lalu beliau melakukan qobliyah subuhnya di masjid. Lalu pura-puranya nih baru 1 rakaat nih, orang udah iqomah. Begitu kira-kira ya Mbak. Maka berhenti atau lanjut sholatnya? Jawabannya adalah berhenti. Karena mengikuti imam dari takbiratul ihram itu lebih utama daripada sholat sunnah, walaupun dia sunnah muakkad ya. Ustazah, jelaskan sholat rawatib. Wow, berat ini. Oke, teman-teman pelan-pelan ya guys. Aku jelaskan tentang sholat rawatib. Boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru lihat gambar aku sekarang, boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Jadi begini Mbak, bahwa ada beberapa hal yang tentang sholat rawatib. Ya, yang pertama adalah 2 rakaat sebelum subuh. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. 2 rakaat sebelum subuh. Oke, kemudian 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah isya. Itu sunnah muakkad. Aku ulang ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Oke? Nah ini hukumnya sunnah muakkad. Masya Allah. Siap Mbak Revano ya? Aman ya teman-teman ya? Ustazah kok seger? Udah mandi dong. Anak muda mandi sebelum subuh guys. Mana ceritanya kawan? Oke. Ustazah, oke. Sebentar, hukum KB IUD untuk menjarakkan kehamilan. Kalau KB masih banyak ulama yang membolehkan ya. Ustazah, oke sebentar ya. Apa saja ibadah yang harus kita kerjakan di waktu kita berada di raudhah? Jadi begini, raudhah itu adalah tempat berdoa. Ya, jadi dia bukan tempat sholat banyak-banyak. Di raudhah cuma punya waktu kita 17 menit, 18 menit. Jadi ketika masuk ke raudhah, di sebelah kanan itu adalah kuburan Rasul, sebelah kiri itu adalah mimbarnya Rasulullah. Antara makam, kuburan dengan mimbar itulah raudhah. Masuk ke raudhah ucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Abu Bakar. Assalamu alayka ya Umar bin Khattab. Karena 3 kuburan di dalam itu. Atau kalau ada titipan salam dari orang lain, Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Abu Bakar. Assalamu alayka ya Umar bin Khattab. Min itu artinya dari. Min muslimin wal muslimat. Lalu kemudian lakukan sholat 2 rakaat. Entah dia kalau lagi di waktu duha ya sholat duha. Kalau di waktu tahajud ya sholat tahajud ya kan, atau teman-teman boleh sholat yang lain seperti sholat hajat, sholat taubat, pilih salah satu aja, atau 4 rakaat, 2 rakaat sholat duha, 2 rakaat sholat hajat, salam kanan salam kiri, langsung berdiri lihat ke kiblat, langsung banyak berdoa karena raudhah tempat mustajab doa ya. Jadi sholatnya nggak usah terlalu banyak di raudhah, banyak-banyakkan doa. Oke. Ustazah, sholat rawatib sebelum zuhur boleh langsung 4 rakaat atau 2 aja nggak masalah ya, nggak masalah. Ustazah, sudah lewat zuhur yang jamaahan, ba'diyah, qobliyah atau jamaahan. Zuhur sudah lewat, ada yang jamaahan, baiknya qobliyah atau jamaahan. Dia di masjid nih Kak. Mbak di masjid gak nih Mbak?
Kalau Mbak di masjid, Mbak jamaahan. Kalau Mbak di rumah, Mbak nggak jamaahan, nggak apa-apa. Jadi misalnya nih azan zuhur jam 12:30. Lalu kemudian Mbak sholatnya jam 1 siang. Itu kan masih ada sholat zuhur. Mbak boleh tuh qobliyah zuhur di rumah 4 rakaat. Oh di masjid. Kalau di masjid jamaahan. Kalau di masjid jamaahan. Nah, jangan qobliyah pula kita sendiri. Orang udah sholat guys. Jadi gini. Kan kita di masjid nih. Ya, orang nyampe masjid. Orang udah mulai iftitah guys. Janganlah teman-teman. Qobliyah zuhur sunnah muakkad. Aku qobliyah zuhur dulu 4 rakaat. Baru kemudian aku berjamaah ikut imam dengan masbu. Jangan. Usahakan jamaahan. Nanti baru ba'diyah. Jangan qobliyah lagi. Oke. Clear ya kalau di masjid. Kalau di rumah ya aman. Misalnya kalau di rumah azan zuhur 12:30. Lalu teman-teman baru sholatnya jam 1 siang. Qobliyah zuhur dulu 4 rakaat gak apa-apa. Lalu sholat zuhur 4 rakaat. Lalu ba'diyah zuhur 2 rakaat. Paham gak kira-kira? Kalau di masjid jangan teman-teman kejar-kejar qobliyah. Karena mengikuti imam itu lebih utama. Clear kawanku? Oke ya? Capcus. Oke, mandi dulu teman-teman semuanya. Mandi dulu ya. Oke. Ustazah, oke sebentar ya. Sampai paham ya. Apa bedanya infak dengan sedekah? Kalau infak sesuatu aku berikan dipakai untuk benda mati yang dipakai banyak orang. Benda meninggal, benda mati dia. Ya, infak AC masjid, infak sejadah masjid, infak kursi sekolah itu infak. Kalau sedekah ya feel free aja, ngasih makan teman, tak termakan kucing, kasih makan kawan, ya kasih ke fakir miskin. Oke ya, aman ya guys. Oke. Laporan Zah, aku udah mandi jam 4 kok nggak sesuai data ya. Laporan Zah, aku udah mandi jam 4 kok nggak sesuai data ya. Oke gitu ya. Ustazah belum mandi dengerin ceramah dulu siap ya. Ustazah belum qobliyah masih di rumah tapi udah komat mau jamaah. Belum qobliyah masih di rumah tapi udah komat mau jamaah. Tolonglah guys, ini Sabtu pagi ini pertanyaannya luar biasa ya, coba ya. Aku memahaminya aja belum paham nih. Belum qobliyah, masih di rumah nih. Dia masih di rumah nih. Tapi udah iqomat, mau jamaah. Maksudnya mau jamaah ke masjid Mbak? Atau di rumah nih? Terus pertanyaannya apa ya? Oke. Kayaknya aku belum terlalu cerdas untuk menjawabnya guys. Coba ya pelan-pelan. Tulis lagi pelan-pelan aja guys. Pelan-pelan ya. Oke. Bismillah ya. Ustazah, mandi sebelum subuh emang bikin awet muda ya Zah. Mandi sebelum subuh itu sunnah. Ya, sunnah ya teman-teman ya. Amin Mbak Neta. Semoga sembuh ya Mbak Neta ya. Minum terus ya. Ustazah, dia mau jamaah Zah tapi udah komat berarti nggak usah qobliyah. Tapi dia di rumah Mbak. Mbak Indra. Dia di rumah katanya. Coba ya. Ustazah, pegang Al-Quran harus punya wudhu. Pendapat banyak mengatakan harus pakai wudhu ya Mbak. Nah walaupun ada Imam Nawawi mengatakan tidak wajib wudhu. Saranku wajib wudhu ya. Dia mau jamaah di rumah. Kalau jamaahnya di rumah, ya imam bisa menunggu. Ya udah yuk, misalnya azan zuhur jam 12:30. Nih pura-pura ya guys, sambil share-share tautan tap-tap layarnya ya. Nah kita azan di rumah 12:30. Kita baru sholat jam 1. Suami memimpin sholat. Woi sholat ya. Iya. Qobliyah dulu ya bang. Qobliyah dulu ya beb. Qobliyah dulu ya cuy. Qobliyah dulu ya dedek. Qobliyah dulu ya kakak. Baru kita sholat jamaah ya.